Halo, astagfirullah. Ternyata di mute. Sorry. Ya, balik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara siang hari ini, mengelola media sosial untuk reseller. Oke, jadi untuk rekan-rekan semuanya di sini ya, rekan-rekan reseller Mizanmu, ada juga beberapa yang bukan reseller Mizanmu yang hadir. Oke, selamat datang untuk semuanya. Mudah-mudahan sesi siang hari ini akan bisa memberikan informasi, pengetahuan, terus juga bisa melancarkan jualannya ya di sosial media gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, mungkin ada yang sudah berjualan di sosial media gitu ya, Instagram, Facebook, Twitter gitu. Lalu kemudian ada yang di marketplace ataupun juga mungkin ada yang punya website. Semuanya itu aset-aset digital itu perlu dioptimalisasi ya. Salah satunya dengan membuat konten yang baik, membuat konten yang relevan untuk customer kita gitu. Nah, siang hari ini kita akan bersama Kak Gendis Safitri, itu beliau adalah content creator dari Mizan Store yang akan menginformasikan mengenai mengelola media sosial untuk reseller. Jadi untuk berbisnis ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa aplikatif, bisa dilakukan atau diterapkan untuk rekan-rekan semuanya. Nah, bagi rekan-rekan semua yang ada di sini yang belum berpartisipasi atau belum menjadi reseller Mizanmu, silakan untuk bisa registrasi ya di seller.mizanmu.id atau di mizanmu.id/jadi strip reseller, atau juga bisa menghubungi ke admin yang nanti ada di website itu juga. Silakan bisa ditanyakan atau bisa langsung isi formulirnya. Nah, untuk rekan-rekan yang baru bergabung mungkin di 3 bulan terakhir gitu ya, Oktober, November, atau Desember gitu, yang baru menjadi reseller Mizanmu. Nah, siang hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita belajar bagaimana kita bisa mengoptimalkan reseller media sosial untuk kita berjualan gitu. Nah, saya sendiri ya untuk di Mizanmu jadi head of reseller, headnya Mizanmu seperti itu. Nah, kami bisnisnya adalah bisnis B2B ya, seperti yang kita tahu. Kami hanya menjualkan kepada reseller dan reseller adalah bagian dari bisnis atau partner. Nah, untuk pemateri siang hari ini, Kak Genis itu dari Mizan Store. Nah, Mizan Store adalah masih part dari distribusi online-nya Mizan gitu ya. Nah, tapi dia lebih kepada business to consumer gitu. Jadi menjualkan kepada langsung end customer seperti itu. Nah, jadi makanya ilmu dari insight dari end customer ini gitu ya, pengelolaan dari Mizan Store ini bisa insya Allah sangat bermanfaat untuk siang hari ini kita bisa dapatkan ilmunya gitu ya. Oke, saya akan coba cek dulu Kak. Kak Gendisnya mau yang mana nih? Coba di chat dulu yang mana yang perlu saya unmute atau jadikan host begitu. Silakan di chat dulu untuk Kak Gendis supaya saya bisa mempersilakan pemateriannya. Oke, yang itu ya. X to unmute. Sudah bisa? Sudah terhubung? Sudah ya. Halo? Oke, siap. Oke, kita bisa mulai aja kali ya untuk rekan-rekan semuanya nanti bisa memperhatikan apa pemaparan yang dipaparkan oleh Kak Gendis ini. Mungkin saya akan langsung menyerahkannya ya. Mudah-mudahan nanti dicek dulu mungkin audionya atau apa yang kurang jelas mungkinnya. Dipersilakan, Kak. Oke, terima kasih Mas Riki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita akan sharing season ya, karena ini saya pun juga masih belajar untuk mengelola konten yang ada di Mizan Store. Jadi nanti teman-teman silakan untuk memberikan mungkin bisa apa sih yang sudah dilakukan di Instagramnya atau di sosial medianya, atau mungkin yang mau bertanya atau mau kita diskusi santai aja ya Mas Riki ya. Oke, saya mau
share screen. Sudah terlihat ya, teman-teman? Udah. Oke. Nah, nanti untuk yang mau bertanya mungkin bisa di-unmute atau via chat ya, Mas Riki ya. Nanti biar kita diskusinya santai, bisa sambil berjalan. Yap, ya. Oke. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya Gendi Safitri. Saya adalah salah satu tim konten di Mizan Store. Jadi kita memang ada satu tim yang dikhususkan untuk mengelola konten yang ada di media sosial. Nah, ini kita mau sharing bagaimana sih strategi konten media sosial yang sudah dilakukan oleh Mizan Store dan nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke, ada 2 poin yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, teman-teman. Yang pertama ada optimalisasi akun Instagram, kemudian yang kedua ada membuat konten yang sesuai dengan target market atau sesuai dengan audiens kita. Tuh, oke. Langsung saja nih, yang pertama yang dilakukan untuk mengoptimalisasi akun Instagram adalah yang pertama adalah optimalisasi profil untuk pencarian. Nah, di sini teman-teman bisa nih melakukan maksimalisasi nama akun yang sesuai dengan produk atau campaign yang sedang dilakukan. Misal yang Mizan Store lakukan ini adalah menggunakan kata Mizan Store, kemudian ada info toko buku, dan juga ada link untuk menuju ke website atau ke marketplace. Nah, teman-teman juga harus bisa nih memaksimalkan bio yang ada di Instagram. Bisa menggunakan keyword produk, kemudian kelebihan, dan juga benefit yang diberikan. Misal kalau di Mizan Store itu ada kita menginformasikan ada gratis ongkir, kemudian bisa pemesanan via WhatsApp juga gitu. Oke, next ada caption. Nah, ini caption ini lumayan penting teman-teman ketika kita mengupload sebuah konten di Instagram, karena saat ini Instagram itu tidak hanya menampilkan konten-konten yang masuk ke explore itu tidak hanya dari hashtag saja, tapi juga sudah mulai merambah ke caption. Jadi teman-teman penting banget untuk membuat caption yang deskriptif. Bisa menggunakan caption yang sesuai dengan produknya, yang relevan, kemudian juga menjelaskan isi buku atau manfaat bukunya, dan juga menggunakan keywords yang banyak digunakan oleh audiens atau target yang ingin disasar. Selanjutnya, tadi sempat saya singgung ya untuk hashtag. Nah, ini penting juga ketika kita mengupload sebuah konten, ada hashtagnya karena itu juga membantu Instagram untuk memunculkan nih, ketika nanti ada audiens yang memfollow suatu hashtag. Nah, konten yang kita upload dengan hashtag tersebut akan muncul gitu di timeline mereka, di explore mereka gitu. Nah, untuk mengoptimalisasi hashtag, teman-teman bisa menggunakan text finder. Text finder, jadi ini aplikasi yang gratis ya, yang bisa teman-teman search di Google, nanti langsung aja untuk mengisikannya. Bisa di sini nih, teman-teman mungkin bisa mengisikan buku anak atau buku parenting. Nah, nanti aplikasi itu akan memberikan hashtag-hashtag yang relevan gitu, yang sesuai, yang sama dengan hashtag yang teman-teman cari gitu. Nah, apalagi sih yang bisa dilakukan untuk mengoptimalisasi hashtag konten yang kita tampilkan gitu di Instagram? Teman-teman juga bisa menggunakan apa yang namanya alternative text.
Jadi ini sebenarnya fitur yang lumayan baru yang ditampilkan oleh Instagram. Jadi dia awalnya digunakan untuk pengguna tunanetra agar dapat mendengar gambar yang tengah ditampilkan gitu di Instagram. Nah, tetapi ternyata itu juga bisa dimanfaatkan oleh pengguna lainnya. Jadi konten-konten jadi lebih mudah ditemukan dalam sebuah pencarian. Karena teman-teman juga sudah tahu ya kalau yang namanya Instagram kan bisa diakses di desktop, kemudian jadi lebih mudah bagi pemasar untuk mempromosikan suatu produknya di dalam Instagram. Nah, nih untuk alternatif teks atau disingkat ALT teks ini, alternatif teks itu teman-teman bisa caranya kalau kontennya sudah diupload gitu ya, jadi teman-teman bisa langsung klik aja nanti diedit di titik 3 yang ada di postingannya, kemudian pilih edit, kemudian nanti pilih nih edit teks alternatif. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa menambahkan deskripsi di konten-konten di sini. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa sharing yang sudah pernah melakukan ini atau yang mau mencoba nanti boleh kita sharing bersama. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke informasi yang kedua, ada satu hal lagi yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengoptimalisasi Instagram teman-teman untuk berjualan adalah dengan meminta pembeli atau rekan atau keluarga yang buku-bukunya sudah diterima atau produknya sudah diterima itu untuk mengunggah postingannya di sosial media, kemudian tag ke akun kita gitu. Nah, kita nanti juga bisa melakukan untuk repost, kemudian nah itu bisa jadi salah satu cara juga untuk mengoptimalisasi Instagram dan juga menambah kepercayaan gitu dari customer kepada kita sebagai seller. Itu untuk tag-nya ya, karena tag itu juga bisa membantu untuk kita lebih banyak dilihat oleh pengguna-pengguna Instagram yang lain yang mungkin belum follow kita gitu. Jadi teman yang nge-tag itu dia akan mencari kita untuk mereka akan kepo gitu dengan Instagram kita yang di-tag oleh si pembeli itu. Nah, semakin banyak orang-orang yang men-tag atau menandai kita di Instagram itu jadi lebih banyak juga orang-orang yang akan tertarik gitu untuk melihat konten-konten kita, seperti apa sih konten yang kita kelola di Instagram tersebut. Apakah hanya jualan saja ataukah ada informasi-informasi yang penting juga untuk diterima oleh si audiens ini. Seperti yang ini yang saya tampilkan ini di akunnya Mizan Store, meskipun tidak menjurus langsung kepada jualan, tapi kita memberikan informasi yang relevan juga untuk audiens yang ada di Mizan Store. Jadi ada kata-kata yang paling kata yang paling sering salah tulis gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan audiens teman-teman, apa sih yang audiens sukai, kemudian apa sih yang relevan dengan yang audiens yang mereka follow gitu. Bisa dari hashtag-nya, bisa dari apa sih ketertarikan mereka gitu terhadap sosial media ini. Oke, next lagi kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu membuat konten yang sesuai dengan target audiens atau target market. Nah, untuk buku anak ini teman-teman bisa menggunakan visual atau yang ditampilkan itu dalam kontennya berbentuk desain yang menggunakan warna-warna dasar, misalnya merah, kuning, putih gitu atau biru gitu. Nah, untuk bukunya sendiri sangat disarankan untuk menggunakan punggung punggung bukunya itu berformat 3D. Jadi menunjukkan bahwa buku ini tebalnya seberapa gitu, ataukah buku ini board book, ataukah buku ini soft cover, atau seperti apa gitu. Nah, untuk foto atau video juga bisa menampilkan
cover buku dan juga isi bukunya, bisa dari daftar isi, bisa dari ilustrasi buku-bukunya, atau juga kalau teman-teman ingin membuat konten yang menggunakan ada orang atau ada talentnya, itu bisa menggunakan talent anak dan juga orang tua, atau aktivitas anak dan juga orang tua gitu. Kemudian untuk teksnya, teman-teman bisa menggunakan teks-teks yang Halo, Kak, ya. agak nge-lag sih. Oh, masih Oke, udah. oke, udah ya. Tadi yang untuk yang visual sudah oke. Oke, lancar ya, oke. Nah, untuk yang teks itu bisa dilakukan dengan mengenalkan aktivitas membaca sejak dini, atau juga membacakan buku pada anak adalah pilihan aktivitas di keluarga. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menggunakan informasi seperti kualitas bahan bukunya, kemudian bentuk bukunya seperti apa, apakah ujungnya itu aman untuk anak-anak atau masih harus harus didampingi dengan orang tua atau bisa dipegang langsung oleh anak. Nah, itu bisa teman-teman jelaskan juga dalam konten tersebut. Oke, lanjut ini tadi untuk buku anak, selanjutnya ada cerpen dan komik, yaitu untuk range usia 7 sampai 12 tahun. Oh ya, sebelumnya tadi untuk yang buku anak, itu sudah banyak dilakukan juga oleh teman-teman di Mizan ya. Itu bisa teman-teman bisa cek akunnya @bentangkids atau @naurakids, itu sudah melakukan untuk hal-hal yang kita informasikan tadi ya, ada menggunakan warna dasar, kemudian menampilkan cover dan juga isi, kemudian ada talent anaknya. Oke, yang selanjutnya untuk usia 7 sampai 12 tahun, itu untuk visualnya bisa menggunakan warna-warna yang ceria gitu, yang beragam warna. Kemudian ada elemen-elemen yang dekat dengan keseharian anak, kemudian menampilkan visual dari isi buku dalam desain, atau juga bisa video unwrapping buku gitu. Nah, untuk teksnya teman-teman bisa menggunakan simple question ya tentang aktivitas mereka, atau mungkin untuk ajakan tema kesukaan. Misalkan kalau untuk anak-anak sekarang kan mungkin dia suka main squishy atau main photocard gitu. Jadi bisa teman-teman tanyakan gitu, atau mungkin ajakan untuk mengoleksi tema yang sama, tema kesukaan mereka gitu. Misalnya suka masak atau suka bernyanyi atau suka anak-anak tuh ya gitulah pokoknya ya. Kemudian untuk mengonsumsi juga, mengomunikasikan juga bahwa komik-komik ini atau buku-buku cerpen anak ini adalah buku produk yang aman untuk anak. Oke, next untuk remaja usia 13 sampai 17 tahun, itu teman-teman bisa menggunakan visual warna yang pastel gitu, yang soft gitu. Ini juga teman-teman nanti bisa cek akun-akun Instagram di Pastel Books, itu mereka untuk buku-buku remaja mereka sudah menggunakan warna-warna seperti itu, kemudian menampilkan juga visual karakter dari isi buku di dalam desain, atau juga konten meme yang lucu, yang menarik perhatian gitu. Nah, untuk teksnya itu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang gaul, yang dekat gitu dengan audiens yang ceria gitu. Kemudian untuk caption-nya biasanya sih tidak terlalu panjang ya kalau untuk usia-usia remaja seperti ini, dan juga teman-teman bisa menggunakan copywriting-nya itu bercerita atau storyteller gitu. Storytelling ya. Terus untuk selanjutnya ada dewasa ya.
itu yang buku-buku self-help, kemudian ada bisnis, motivasi, atau parenting. Itu untuk visualnya, desain visualnya, teman-teman bisa menggunakan quotes, kemudian tampilan bukunya, halaman isi, atau mungkin yang tidak kalah menarik juga adalah profil dari penulis atau fun fact yang ada dalam bukunya, atau bisa juga fun fact dari penulisnya gitu. Nah, untuk teksnya sendiri yang teman-teman bisa angkat adalah menginformasikan bahwa buku ini merupakan teman untuk membantu menjalani fase kehidupan gitu. Dan juga bisa mengangkat contoh permasalahan yang dialami oleh pembaca yang sesuai dengan yang ada di topik buku tersebut. Oke. Terus untuk yang fiksi, kalau tadi kan yang non fiksi ya seperti self help, kemudian ada bisnis motivasi. Nah, ini untuk yang fiksi, novel atau fantasi. Teman-teman bisa hampir sama sih ini ya untuk menampilkan karakter tokoh, kemudian visual dari 3D, buku 3D-nya, kemudian menampilkan ilustrasi yang ada di dalam buku, atau juga profil penulis dan juga fun fact-nya. Nah, ini untuk teksnya, teman-teman bisa menggunakan bahasa storytelling atau juga menghubungkan karya penulis sebelumnya sehingga eksplorasi tema pembahasan bisa jadi utuh satu kesatuan gitu. Oke, untuk buku-buku agama atau filsafat, nah ini teman-teman bisa untuk visualnya menggunakan quotes juga, kemudian menggunakan tampilan halaman isi, profil penulis atau fun fact. Nah, untuk teksnya, teman-teman bisa nih menjelaskan atau menggambarkan tema besar untuk buku tersebut. Misalkan buku tersebut membahas tentang filsafat, nah teman-teman bisa membuatnya menjadi memperkenalkan tema besar tersebut, kemudian baru dikerucutkan ke buku yang sedang kita bahas. Kemudian memunculkan highlight untuk kutipan, mengajak juga untuk pembaca menemukan gagasan buku dan juga kaitkan buku tersebut dengan isu-isu terkini. Nah, untuk selanjutnya ada healthy living. Nah, ini menarik sih teman-teman untuk buku-buku kesehatan ini. Teman-teman bisa menampilkan infografik tentang produknya, kemudian ilustrasi yang ada di dalam buku, atau profil penulis gitu. Jadi fun fact yang ada di dalam penulis atau dalam buku, ketika penulisan buku tersebut gitu. Nah, untuk teksnya itu teman-teman bisa memunculkan nilai dan juga pengetahuan sesuai dengan segmen pembaca, dan juga memunculkan tips and trick atau menyajikan studi ilmiah gitu untuk yang healthy living ini. Nah, sudah ini untuk materi yang kita sampaikan untuk teman-teman semua sudah selesai. Jika ingin ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom chat ya Mas Riki ya, atau mau di unmute? Oke, itu saya udah kasih recap, lalu kemudian silakan untuk ada yang mau bertanya di kolom komentar saja ya. Boleh. Untuk sekarang. Wah, lumayan nih. Kalaupun cepet yang banget nih. Kalaupun yang mau diskusi juga boleh ya, nggak harus bertanya, mungkin bisa menyampaikan selama ini sudah melakukan apa di konten Instagramnya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa ikut menyampaikan gitu. Bisa ikut tahu juga insight yang teman-teman berikan. Nah, itu tuh ada di kolom chat ya. Ada dari Isrok Atun, mohon maaf bisa kalau salah ya. Kak Gendis, untuk seperti saya yang sedikit introvert, barangkali ada saran katanya. Introvert untuk sama yang bikin konten ini gimana nih? Nyambungnya. Sebenarnya untuk introvert itu bisa memaksimalkan sisi introvertnya itu untuk
lebih peka gitu. Jadi mungkin ada satu hal yang sedang dia pikirkan atau sedang dia rasakan, nah itu mungkin bisa dijadikan sebuah konten. Karena sekarang banyak banget ya orang-orang yang introvert pun juga tetap menampilkan konten-konten yang bagus. Jadi tidak melulu harus orang-orang yang ekstrovert gitu, yang ceria, yang itu yang bisa untuk membagikan sebuah cerita atau menampilkan buku-buku yang sedang dia baca gitu. Atau mungkin ada saran kalau dari Mas Riki untuk introvert seperti apa, Mas Riki? Kayaknya kalau saya sih nggak ngelihat korelasi ya antara introvert dengan bikin Ya, konten, ya bikin konten aja gitu ya. ya, Tinggal nanti mungkin gimana dorongan itu ya kan, sebetulnya introvert itu dorongan ilmunya, ya, dorongan keinginan motivasinya itu kan dari dalam gitu. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengolah itu semua sehingga betul. keluarlah gitu ya. Ya, Kebanyakan yang introvert mungkin jenis kontennya mungkin ya ini yang banyak quotes gitu ya, jadi dia tetap misteri tapi quotesnya bagus-bagus gitu. betul. Itu Ya, kayaknya banyak juga tuh sekarang ya. ya. Jadi kalau Oke, jadi uh, jadi ya introvert tadi, boleh. jadi nggak usah takut sih untuk mengeluarkan sebuah ide atau gagasan. Yang penting kalau menurut saya sih eh, sampaikan dulu saja konten tersebut. Nanti kan bagus atau tidaknya itu adalah dari audiens kita. Jadi dari teman-teman yang memfollow kita gitu. Itu. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Ratih. Halo Ya, Kak, saya mau tanya gimana cara menambah followers dan engagement alami. yang alami. Oke, kalau untuk menambah followers dan juga engagement alami sih terus membuat konten-konten yang relevan ya. Jadi jangan takut untuk trial and error. Jadi nanti setelah kita sering memposting, kita sering melakukan evaluasi, nanti kita akan tahu konten-konten mana yang disukai oleh audiens, konten-konten mana yang kurang disukai atau yang relevan. Nah, itu setelah itu nanti bisa teman-teman untuk melanjutkan lagi konten-konten yang bagus untuk dilanjutkan terus, itu nanti otomatis akan menambah followers dan juga engagement. Gitu sih Mbak Rati. Mbak Rati selama ini Oke. konten-kontennya apa? Mungkin bisa sambil diinformasikan. Iya, oke. Ya, intinya berarti kita harus rutin gitu ya, konsisten. Dengan rutin orang pasti lihat tuh gitu. Oh, ini bener nih tiap hari ngasih terus konten nih gitu. Saya seneng Betul. gitu ya. Oke, terus kemudian dari Ricky Chan, Kak Gendis mau bertanya jam yang direkomendasikan untuk upload Instagram itu jam Instagram. berapa ya? Oke. Jadi kalau untuk Instagram ini biasanya masing berbeda-beda sih ya, Kak Riki. Jadi nanti bisa Halo, dicek ini tuh di di saya atau di mana ya? kenapa? Putus-putus ya Mas Riki? Di sini agak ini ya koneksinya. Jadi aman ya? Yang lain bisa dengar nggak? Aman, oke. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Tadi membahas soal Iya, ya, bisa. nih untuk jam yang direkomendasikan untuk upload Instagram. Nah, itu biasanya ada tetap jam-jam yang sangat-sangat bagus gitu ketika orang-orang main Instagram, biasanya jam 12 siang atau jam jam 11 sampai jam 12 siang atau jam 6 sampai jam 7 malam. Tapi teman-teman juga bisa cek di akun Instagramnya masing-masing, pastikan untuk akun Instagramnya itu sudah bisnis ya. Jadi nanti di situ teman-teman bisa cek tuh jam-jam yang paling banyak followers kita itu. Nih, bisa langsung masuk insight, kemudian nanti ada informasi jamnya.
Kalau yang biasanya kita lakukan itu yaitu jam 11 sampai jam 12 siang atau jam 6 sampai jam 7 malam. Gitu. Kalau pagi, teman-teman bisa tuh jam 7 sampai jam 8 itu masih banyak yang akses juga. Tapi tetap saya sarankan sih untuk cek Instagram masing-masing ya, karena bisa jadi yang kita tuh harus tahu dulu gitu, followers kita tuh sebenarnya usia dari berapa sampai usia berapa, kemudian banyak laki-laki atau perempuan. Nah, setelah itu nanti kita bisa tahu tuh jam-jam yang bisa kita maksimalkan untuk konten-konten kita. Gitu ya, Mas Riki. Mas Riki. Oke. Yap, oke. Berarti lihat ya insight-nya masing-masing gitu, terus di jamnya yang paling banyak orang muncul di jam berapa tuh. Kalau konten per hari ada batasan minimal atau yang optimalnya berapa nih? Kalau beberapa kali saya mengikuti seminar juga dari Instagram yang konsultan gitu, yang expert gitu. Mereka menginformasikan kalau untuk konten itu paling sedikit jedanya adalah 4 jam. Jadi 4 jam sekali. Jadi ketika teman-teman mengupload sebuah konten jam 10 atau jam 8, nah harus dijeda 4 jam dulu untuk menaikkan atau mengupload konten yang baru lagi gitu. Karena kalau terlalu pendek itu nanti akan mengkanibal untuk konten yang sebelumnya gitu. Jadi konten yang sebelumnya belum maksimal untuk dilihat orang, di like atau di komen, kita sudah mengupload konten lagi, itu infonya seperti itu. Nanti teman-teman bisa terapkan, mungkin jadi sehari bisa 3 konten atau 2 konten sih, itu menurut saya sudah cukup. Oke. Aduh, ini banyak sekali nih pertanyaannya. Ternyata materinya sedikit tapi memunculkan pertanyaan yang banyak ya. Banyak ya. Iya, sengaja seperti itu Mas Riki. Bisa juga nih ya. Next, siapa Mas Riki? Lebih ke konsistensi, lalu copywritingnya seperti apa sih? Oh, ini ada batasan copyright ya. Mungkin kita alihkan aja ke copywriting, mungkin sepanjang apa, terus mungkin hashtagnya sebanyak apa, lalu penting nggak sih kita aktif di semua sosial media, misalkan kita harus punya IG, harus punya FB, punya Instagram, punya YouTube juga, atau TikTok misalnya. Nah, itu gimana sih kira-kira? Penting sih, jadi semua juga media sosial saat ini digandrungi orang-orang juga ya, jadi Instagram ada pasarnya sendiri, kemudian Twitter juga ada pasarnya sendiri, bahkan kecenderungannya juga berbeda-beda. Kalau yang Twitter sukanya mereka harus yang langsung ada linknya, atau fotonya yang desainnya seperti simple, atau yang langsung memunculkan informasi gitu. Kalau untuk yang Instagram berbeda lagi, untuk yang Facebook mungkin lebih senang yang konten-konten yang soft gitu ya, yang memunculkan informasi yang bisa di-share ke teman-temannya yang lain gitu. Nah, itu penting sih menurut saya untuk kita melakukan bisnis ya. Jadi nanti teman-teman bisa diatur lagi untuk konten-kontennya di Instagram, di Twitter, di Facebook, atau malah TikTok atau YouTube ya, yang saat ini sedang banyak aktivitasnya. Gitu. Tapi untuk konten-kontennya mungkin juga disesuaikan juga sih ya. Disesuaikan juga sih, karena belum tentu yang disukai di Instagram itu, konten yang kita buat yang disukai di Instagram itu disukai juga oleh audiens kita yang ada di Twitter, disukai juga oleh audiens kita yang ada di Facebook gitu. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk terus mengeksplor nih media sosialnya seperti apa gitu, untuk research mulu gitu. Pokoknya jangan sampai bosan untuk melakukan riset teruslah untuk kita kalau mau bermain di media sosial ini. Gitu, Mas Riki. Siap. Lalu untuk
konsistensi dan inspirasi nih gitu. Jadi plan apa sih yang perlu kita lakukan misalnya tiap hari itu untuk Oke, bisa dapat terus inspirasi konten gimana tuh? kalau untuk inspirasi itu bisa datang dari mana sih? Dari mana aja ya. Jadi ketika teman-teman main Instagram itu pasti juga akan ada ide yang muncul gitu. Jadi jangan takut untuk amati, tiru, kemudian untuk dimodifikasi gitu. Misal suatu akun menginformasikan tentang buku ini menceritakan tentang ABC gitu. Nah, teman-teman bisa mengambil salah satu bagian dari ABC tersebut, tapi lebih dipertajam gitu. Misal membahas tentang bad boy gitu. Nah, teman-teman bisa tuh bikin konten yang lain juga, tapi dengan tema bad boy atau dengan tema parenting yang lain gitu. Misalkan parenting ini banyak diterapkan di suatu negara mana. Nah, itu teman-teman bisa tuh langsung mengolah lagi negara itu seperti apa atau berapa banyak sih parenting tersebut dilakukan di suatu negara itu atau di negara di Indonesia gitu. Jadi kalau untuk inspirasi, pokoknya kalau ada ide, teman-teman langsung saja catat gitu ya. Kalau yang biasa saya lakukan, langsung aja dicatat, kemudian nanti teman-teman bikin draftnya gitu. Kemudian kalau punya tim yang lain atau mungkin satu timnya bisa beberapa banyak orang, jangan takut untuk brainwash, brainstorming ya sama teman-temannya di brainstorming. Jadi teman-temannya gimana nih kalau kita bikin konten seperti ini atau bagusnya seperti apa sih untuk mengkonsep konten yang seperti ini gitu. Biasanya sih itu yang kita lakukan. Jadi bisa inspirasinya biasanya dari media sosial yang lain atau bisa dari buku atau dari sehari-hari sih biasanya juga bisa. Banyak sih sebenarnya kalau ide. Teman-teman harus belajar lebih peka aja sih. Peka itu yang itu. Tadi apalagi Mas Riki? Oke. Konsistensi ya? Apa sih tadi? Eh iya konsistensi, inspirasi, udah sih. Paling selanjutnya aja deh. Ya, oke. Nah, ini untuk porsi konten yang informatif dengan konten yang jualan ya istilahnya soft selling Soft dengan selling hard dengan sellingnya berapa persen nih? oke. Uh-uh. Eh Kalau misal teman-teman membuat kontennya satu hari dua, itu bisa satu-satu ya, satu soft selling, satu hard selling. Atau kalau kontennya 3 konten dalam sehari, mungkin yang 2 soft selling, yang satu hard selling gitu. Karena kadang-kadang audiens itu capek juga gitu ketika diinformasikan konten-konten yang jualan terus gitu. Jadi mereka lebih senang untuk konten yang soft selling, yang informatif gitu. Oke. Ya. Nah, ini ternyata ada juga nih reseller yang sudah mulai optimalisasi dengan ads ya, Instagram ads. Waduh, oke. Terus katanya sepengalaman aku cuma dapat likes aja katanya. Jadi mungkin udah di boost post atau di ads gitu cuma dapat likes-nya aja. Jadi nggak banyak yang follow mungkin. Nah, itu gimana sarannya untuk yang Oh, ads ini? oke. Kalau ads itu kayaknya memang harus ada pembahasan lebih dalam lagi ya, Mas Riki ya, untuk ads sendiri. Oke. Nah, kalau untuk biasanya sih bisa apa ya namanya ya, bisa dipilih gitu ya teman-teman. Kalau memang produk ini atau yang konten yang kita iklankan ini memang untuk informasi saja ataukah untuk menarik audiens gitu untuk kita membeli gitu. Kalau memang suatu konten itu diiklankan untuk selling langsung atau langsung untuk menarik audiens untuk membeli, ya berarti memang itu harus yang dilihat gitu. Tapi kalau untuk yang like atau komen itu mungkin konten-konten yang soft selling kali ya, yang seperti itu ya. Mungkin Ya. ya
Itu sih kontennya mungkin di. Oke. Mm-mm. Oke. Siap itu. Nah, untuk rekan-rekan semua di sini juga ada yang beberapa yang bertanya gimana cara membuat konten yang efektif, lalu Ya. gimana pakai software desain apa sih gitu. Nah, itu nantikan aja. Nah, nanti jangan dulu dijawab Betul. karena nanti di training reseller berikutnya akan ada Selanjutnya, ya, betul. akan ada tentang bagaimana cara mendesain konten di Ya, Canva, di PPT, betul. mau di Ya, Adobe Illustrator bisa. bisa. Tinggal request aja, kita sudah menyiapkan ya kalender untuk pelatihan untuk reseller. Jadi makanya jangan sampai lewatkan ini untuk informasinya. Nanti follow di @mizan_media utama Ya, untuk informasi-informasi training reseller gitu ya. ya. Nah, oke, selanjutnya ini banyak banget. Oh ya, untuk konten dengan genre buku yang beragam. Misalnya Mm-mm. kita pengen jualan buku anak, buku Ya. parenting, terus juga buku novel juga, terus Mm-mm. buku self improvement juga. Nah, itu cara manage-nya apakah per minggu, per hari beda-beda atau per jam seperti apa ya katanya? Biar nggak semerawut katanya. Nggak apa-apa sih, malah menurut saya itu malah jadi nilai plus ya kalau untuk teman-teman menjual beberapa produk, karena itu jadi nanti audiensnya jadi lebih banyak, kemudian pilihan untuk kita membeli suatu produk itu juga jadi lebih banyak lagi. Jadi ada orang yang bisa beli buku parenting sambil beli buku anak juga, atau beli novel sekalian buku self improvement juga. Jadi tidak apa-apa gitu untuk dikelola secara bersamaan gitu. Mungkin teman-teman bisa membuat konten rekomendasi buku anak gitu untuk di hari Senin, kemudian nanti di hari Rabunya rekomendasi buku atau review buku novel atau buku-buku gitu. Jadi kontennya tidak harus selalu jualan ya, teman-teman bisa langsung memberikan quotes atau memberikan review atau resensi dari buku tersebut gitu, atau mungkin bisa juga menampilkan profil dari penulisnya, jadi tidak melulu harus langsung ke bukunya gitu. Jadi misal ada buku anak, ya udah diambil aja bukunya, kemudian untuk yang parenting mungkin profil penulisnya, untuk yang buku-buku fiksinya juga bisa dari fun fact-nya gitu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa teman-teman kelola gitu dari sebuah produk itu, walaupun bukunya berbeda-beda gitu ya. Jadi dalam seminggu bisa menampilkan konten-konten yang beragam gitu. Oke, siap. Itu jadi jangan khawatir ya, Ya. karena ada banyak cara lah gitu ya, kita bisa gocek-gocek dikit lah gitu ya untuk ini. Betul. Nah, bisa kalau saya mau tambahkan mungkin misalnya kayak yang tadi kita ada yang namanya riding wave ya, jadi menunggangi ombak gitu. Ya, Kalau misalkan betul. banyak hal-hal yang lagi trending, hal-hal yang lagi viral, nah kita tunggangi itu, kita masuk ke situ, Ya, masuk ke topik itu, tapi dengan konteks buku kita gitu, misalkan betul. apa ya gitulah, apa ya yang sekarang misalnya menteri Misal baru ya, apa gitu ya, menteri atau baru terus yang dikaitkan dengan apa gitu. kemarin sempat ada buku yang baru selesai pre-order juga, itu dari Bentang Pustaka, itu ada Wuhan Diary. Itu kan bisa tuh Nah, dikaitkan dengan virus corona yang saat ini sedang terjadi. Bisa juga diinformasikan bagaimana sih Wuhan itu melakukan lockdown, kemudian dibandingkan dengan Indonesia, di negara kita melakukan lockdown seperti itu. Jadi banyak ya teman-teman, dari mengulik sebuah buku itu tidak harus langsung spesifik bukunya, tapi mungkin bisa menggunakan tema-tema besar. Tadi juga sempat disampaikan juga tadi di presentasinya, ada menginformasikan tema besar gitu. yep. Oke ya, jadi karena ini kan buku ya, buku itu adalah Betul. isinya konten semua gitu, dari halaman 1 sampai ke halaman akhir itu adalah konten semua. Jadi Ya, kalau kita bisa ngulik, kita bisa baca lebih teliti lagi, itu pasti banyak banget sih ya yang bisa diulik. Makanya ya sebetulnya ya bukan hanya kita jualan aja, tapi memang ya
menghayati apa yang ada di dalam isi buku itu gitu ya. Oke. Karena Nah, terkadang begini Mas Riki, saya tambahkan sedikit, terkadang itu orang-orang mau baca, sebenarnya mereka tuh pengen baca, cuman mereka bingung apa nih yang mau dibaca. Nah, ini kesempatan buat teman-teman semua yang berjualan di sini untuk menginformasikan terus yang namanya ada buku bagus, buku bagusnya ini. Kenapa kok kita bisa mengajak orang ini untuk membaca? Apa sih ini yang bagus tuh seperti apa gitu? Teman-teman bisa menjadikan itu sebuah konten gitu. Jadi ketika ada orang galau terus pengen baca buku, nah pas banget nih teman-teman bikin konten galau, atau ada yang bingung mau punya anak atau anaknya mau diajak membaca, nah itu teman-teman bisa masuk ke situ untuk memberikan konten-konten yang relevan gitu. Oke. Next Mas Riki. Ini ada pertanyaan menarik nih. Saya sering melihat penampakan konten-konten kuis-kuis gabut, terus yang aneh-aneh di akun Instagram gitu ya. Itu seberapa efektif sih konten mungkin yang receh ya gitu, yang kuis tapi nggak niat gitu atau segala macamnya seperti itu efektif nggak sih untuk konten kita? Kalau untuk intermezzo, intermezzo itu untuk hiburan sih efektif ya. Jadi kita jadi bisa lebih dekat lagi untuk ke audiens gitu. Kita menjalin ibaratnya hubungan gitu, hubungan ke audiens. Jadi nggak melulu ada sekat gitu antara kita dan juga audiens yang orang-orang yang nge-follow kita gitu. Jadi nggak apa-apa sih teman-teman kalau mau bikin quiz-quiz receh, kemudian mau bikin giveaway yang aneh-aneh gitu, tapi yang tetap sesuai dengan akun teman-teman gitu. Jadi misal memang konteks akunnya itu santai, kemudian pembawaannya remaja gitu. Nah, bisa tuh menggunakan konten-konten seperti itu, giveaway lah atau question, simple question gitu. Bisa, nggak apa-apa. Banyak kok sekarang konten-konten yang menggunakan itu juga, akun-akun yang menggunakan itu juga. Oke, lalu untuk berikutnya ini jenis konten apa yang kira-kira lebih efektif gitu ya, antara image carousel ya, yang single post atau yang video gitu. Itu gimana kira-kira? Kalau saat single post itu biasanya, tapi ini tergantung dari audiensnya juga sih. Jadi teman-teman tetap saya tekankan lagi untuk jangan takut untuk mencoba terus gitu. Apa sih kita cari, kita gali terus nih, apa sih yang disukai sama audiens kita. Jadi kalau yang saat ini saya ketahui adalah yang carousel itu yang paling disukai oleh orang-orang. Jadi tapi carousel yang tidak terlalu panjang juga ya. Jadi mungkin 4-5 slide, atau kalau kontennya sangat-sangat bagus, maksimal 10 tuh bisa tuh dia akan di like, di komen oleh audiensnya juga. Kalau video sekarang juga banyak disukai, jadi teman-teman boleh aja bikin konten-konten video yang receh, yang santai, yang menggabungkan video dengan meme atau yang sesuai dengan isu-isu yang terjadi saat ini gitu. Bisa. Nah, lalu ini ada mungkin klarifikasi dari yang tadi ya. Jadi ada yang bertanya tadi tentang copyright. Maksudnya memang copywriting hak cipta ya dalam artian itu, bukan copywriting caption gitu ya. Jadi terkait hak cipta, tadi sarannya kan ada yang menampilkan isi buku atau bahkan membuat videonya. Apakah itu tidak melanggar hak cipta katanya? Kalau yang ditampilkan hanya 1-2 kalimat, menurut saya boleh sih ya kalau untuk quotes atau untuk informasi bukunya. Atau mungkin nanti ini juga harus dibahas lagi Mas Riki untuk soal hak cipta ya, dari penerbit mungkin nanti bisa. Ya, oke kan. Jadi kalau dari sisi saya sih ya, jadi kan penerbit itu sudah memegang hak ciptanya ya, bukan hak cipta, hak edar gitu. Hak edar. Betul. Ya, hak edar dia kan sudah tekan kontrak dengan penulis. Nah, bentuk
edarannya itu seperti apa. Nah, jadi diatur, ada yang bukunya saja, buku fisik, bahkan ada buku digital. Ada beberapa penulis misalnya dari luar tidak mengizinkan untuk buku digitalnya untuk dibeli, royaltinya, diberi copyright-nya oleh penerbit gitu. Itu juga ada. Lalu kemudian ada beberapa mungkin yang buku fantasi atau buku anak gitu ya. Kita juga membeli hak untuk merchandising-nya. Misalnya dia ada karakter laki-laki perempuan gitu ya, kartun gitu ya. Itu untuk kita kasih merchandise itu ada klausulnya tersendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi di mana potensi kita untuk bisa menghasilkan uang dari karyanya orang lain. Nah, kalau untuk konten sebetulnya kita nggak menghasilkan uang dari konten, kita menghasilkan uang dari berjualan bukunya gitu. Jadi ini bagian dari untuk promosi saja sebetulnya gitu. Asal si bukunya nggak dipotokopi gitu ya, atau dikasih PDF-nya gratis. Nah itu kan baru melanggar hak cipta karena karyanya dari si penulis itu disebarluaskan dengan tanpa ada apa sih nilai materi lah seperti itu. Kalau untuk penerbit kan untuk hak edar buku fisik ada, buku digital ada, merchandise juga ada gitu. Jadi semuanya pasti dipegang dan itu boleh gitu untuk istilahnya diperjualbelikan lah gitu ya. Kalau untuk konten kan kita nggak bisa dapat uang dari kontennya ya secara khusus gitu. Tapi untuk mempromosikan buku itu butuh konten ya. Kalau kita dapat uangnya dari bukunya ya masih oke gitu, masih boleh menurut saya sih seperti itu ya. Mudah-mudahan juga menjawab, bisa kasih informasi yang jelas, tapi nanti kalau ada informasi bisa saya klarifikasi lagi lah. Oke. Mas Riki, Oke, ini ada yang mungkin menarik juga nih. Bagaimana ya. dengan yang followersnya masih 100 orang? Apakah perlu promote-promote gitu? Oke. Kalau untuk, maksudnya ini paid promote kali ya? Promote yang berbayar gitu ya? Kalau kalau 100 sih mending, kalau saran dari saya adalah dikonsistenkan dulu saja bikin kontennya. Kemudian nanti kalau sudah naik followersnya, kemudian sudah mulai ada yang transaksi, nah itu nanti bisa dibangun dulu terlebih dahulu untuk brandnya atau mungkin akunnya itu. Nah, setelah sudah mulai aktif, kontennya sudah mulai konsisten, kemudian sudah mulai banyak transaksi, nah bisa tuh ditambahkan dengan paid promote itu tadi. Gitu sih. Itu dari Kak Anita ya. Itu Kak Anita, jadi semangat ngonten dulu saja. Nanti setelah itu baru bisa paid promote. Yap. Oke itu ya. Jadi kalau nggak salah ada aturan juga, jadi akun yang baru lahir itu justru jangan banyak paid promote dulu karena Ya, akan dikira spam atau apa gitu ya. betul. Oke. Nah itu ada pertanyaan Satu lagi ya Mas Riki ya. beli follower katanya. Nah ini juga sempat ada banyak pertanyaan sih waktu beberapa kali saya mengikuti seminar untuk media sosial ini juga, sebenarnya itu tidak disarankan ya untuk membeli followers, karena jadi kita tidak bisa mengevaluasi akun kita secara maksimal gitu. Jadi kita kan perlu mengevaluasi dalam 1 bulan itu berapa growth followersnya, kemudian engagement rate berapa gitu-gitu kan, itu jadi nggak valid gitu ya. Jadi kalau bisa nggak usahlah beli followers. Jadi yang itu aja, yang apa namanya, yang murni-murni aja, yang Organik. yang organik aja ya, yang organik aja. Mungkin dengan konten-konten yang bagus itu pasti kok akan menarik followers untuk mengikuti akun kita, akun jualan kita. Iya. Tuh, betul. Nah, itu.
Mengganggu Langsung growth. dijawab ya Ya, seperti itu. oke. Jadi itu ada juga, berarti memang ada beberapa reseller tadi juga ada yang membantu jawab ya. Terima kasih buat Terima rekan-rekan semua kasih Kak yang Vera, Kak Rati. kasih apa sih insight juga untuk kita semuanya di sini. Jadi kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan jadi ekosistem yang baik nih untuk para reseller, karena di grup juga saling ini ya, saling support gitu ya. Ada yang minta konten dikasih, ada yang minta video itu suka ngasih gitu ya. Jadi itu menarik sih untuk resellernya Mizanmu ini. Yes. Perlu banget didukung ini. Jadi makanya ya nantikanlah insya Allah nanti di tahun baru setiap setiap 2 minggu sekali lah, kalau saya harus bilang sekarang, nanti akan ada training reseller ya, tapi nantikan aja untuk jadwalnya, tetap stay tune, jangan di skip grupnya gitu. Lalu untuk yang ini juga out of topic dulu ya, jadi terima kasih buat rekan-rekan semua yang kemarin sudah meramaikan untuk Harbolnas, sudah banyak sekali pesanan, dan itu untuk rekan-rekan yang belanja di periode Desember ya, 1 sampai 31 Desember itu bisa mendapatkan hadiah berdasarkan dari peringkat pembelanjaan yang tertinggi. Jadi nanti akan kita umumkan di bulan Januari. Lalu kemudian untuk ya pekan ini mohon maaf untuk Gudang Jakarta untuk saat ini belum bisa beroperasi secara maksimal ya, dengan ada hal-hal tertentu ya di gudang perlu kita sterilisasi. Jadi ini saya juga WFH gitu ya, seperti itu. Jadi mohon pengertiannya karena ini urgent gitu ya kondisi saat ini. Kita Indonesia masih tetap bergelut dengan COVID-19 ya, pandemi gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sama-sama mengerti. Hal-hal yang lain yang mungkin bisa nanti dikomunikasikan via admin ya, seperti itu. Mungkin ini sudah cukup ya. Oh ya, termasuk mungkin kalau saya tambahkan jangan juga beli akun yang sudah jadi. Kadang-kala ada yang suka jual akun tuh ya, udah 1.000 followers, 5.000 followers misalkan, dibeli tuh akunnya, karena kan si followersnya itu belum tentu penyuka buku gitu ya. Nanti kalau kita tiba-tiba promosi buku, melorot semua gitu ya followersnya. Nah, itu sih mungkin. Ada yang mungkin ditambahkan sebagai closing statement dari Kak Gendis untuk rekan-rekan reseller? Semangat untuk konten terus selalu memberikan ide-ide yang ciamik gitu ya, kalau istilahnya di kita ciamik, jadi yang sesuai dengan audiens tentunya. Terus untuk menggali kepekaan, jangan takut salah, terus trial and error, dan yang paling penting adalah konsistensi. Gitu, Mas Riki. Sudah jam 3 ternyata cepet banget ya. Iya, betul ya. Jadi menggali informasi, menggali ide, semuanya konsisten. Itu sih kuncinya ya. Jadi untuk membuat konten ini itu ya kuncinya. Terus nanti ini udah kita kita dorong nih ya ide-idenya atau teknik-tekniknya, nanti untuk pelaksanaannya, implementasi dalam bentuk desain, branding. Mungkin ada yang belum punya logo ya, logo untuk resellernya atau toko bukunya gitu ya. Nah, nanti kita akan beri informasi dan juga webinar ya, bukan talk show, apa ya namanya? Workshop mengenai bagaimana branding, bagaimana mendesain gitu ya. Jadi itu nantikan saja informasinya, tergabung selalu di grup, selalu ikuti informasinya. Dan untuk rekan-rekan di sini yang belum menjadi reseller Mizanmu, silakan kami tunggu untuk menjadi reseller Mizanmu di mizanmu.id/jadi-reseller. Jadi bisa daftar di situ, dapatkan diskon 30% untuk reseller, 25% untuk dropship. Saat ini untuk registrasinya hanya 250.000, tapi nanti tahun baru naik ya. Jadi kalau yang mau daftar reseller, daftar dari sekarang karena tahun baru nanti akan naik. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Kak Gendis atas waktu dan materinya yang luar biasa sekali ini. Nanti mungkin
kita akan panggil lagi ya untuk sesi-sesi berikutnya. Rekan-rekan Mizan Store ini, wah luar biasa ya. Jadi itu untuk sore ini ya sesinya. Sukses terus buat kita semuanya. Lalu jangan lupa untuk jaga protokol kesehatannya ya, 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi orang-orang yang berkerumun. Berkerumun. Oke, menjaga jarak ya, menjaga jarak. Oke, kita tutup untuk sesi sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.